Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah truk menabrak sepeda motor di Kota Banjar. Pengendara motor bersama anaknya dirawat di rumah sakit. Sudah seminggu gerombolan monyet mendatangi permukiman warga di berbagai wilayah di Kota Bandung. Seorang pemuda tanpa identitas ditemukan tewas bersimbah darah di bawah jembatan tol Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Kedapatan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan sebuah restoran di Jalan Cilendek, Kota Bogor, Kamis lalu disegel aparat Satpol PP Kota Bogor. Dengan menempelkan stiker bertulisan segel, petugas Satpol PP Kota Bogor menutup restoran mie gacuan di Jalan Cilendek, Kota Bogor, Kamis pekan lalu. Penyegelan dilakukan karena bangunan restoran tidak memiliki izin keterangan rencana kota atau KRK dan persetujuan bangunan gedung atau PBG dari pihak pengelola. Petugas menilai pengelola restoran menyalahi aturan karena mendirikan bangunan tanpa memiliki izin. Sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, petugas Satpol PP menutup bangunan selama 14 hari dan menjatuhkan denda. Untuk tempat ini, sampai detik ini kami nggak dapat melihat. Nggak ada juga yang menunjukkan kepada kami, Pak, kami sudah urus sampai ke PBG. Penyegelan di Perwali 69 14 hari dan bisa perpanjang. Kalau KRK-nya nggak keluar, nah ini, kalau KRK-nya nggak keluar, yang artinya tidak sesuai dengan tata ruang kota, itu artinya pembongkaran. Tapi kalau KRK-nya keluar, ada tahapan berikut yang bisa mereka tempuh, itu kita perpanjang masa penyegelan. Penyegelan berjalan lancar karena tidak ada penolakan dari pihak pengelola atas langkah petugas Satpol PP. Petugas mengancam akan membongkar bangunan ini bila pengelola tidak mengurus proses pengajuan izin mendirikan bangunan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Janji pemerintah untuk membangunkan rumah untuk Rohimah, asisten rumah tangga yang jadi korban kekerasan, tidak kunjung dipenuhi. Seorang YouTuber asal Kabupaten Cianjur membangunkan rumah beserta isinya untuk Rohimah. Rohimah pun bersukacita. Inilah rumah Ibu Rohimah, seorang asisten rumah tangga ART yang menjadi korban kekerasan majikannya di Kota Bandung beberapa waktu lalu. Penderitaan Rohimah mengundang keprihatinan warga, termasuk seorang warga dari Kabupaten Cianjur. Ia yang berprofesi sebagai YouTuber membuatkan sebuah rumah beserta isinya untuk Rohimah. Kini pembangunan rumah itu mulai dilakukan. Rumah semi permanen menggantikan rumah sederhana milik Rohimah selama ini. Saat ini Rohimah tinggal bersama orang tuanya sambil berjualan di rumah. Ya, Rohimah gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah baik, kesehatan seperti Gimana kondisi kesehatannya ya? Masih adanya rasa nyeri atau? alhamdulillah nggak ada sekarang. Ini betul ya dapat bantuan pembangunan rumah ini dari siapa? Dari YouTuber, iya benar. Dari YouTuber di mana? Cianjur katanya. Berarti ini bukan yang dari pemerintah atau gimana? Bukan. Oh, bukan. Sejak kapan ini dapat? Kemarin. Janji pemerintah untuk membangunkan rumah bagi Rohimah tinggal janji karena hingga saat ini tak ada kelanjutannya. Rohimah pun sangat bersyukur ada warga yang peduli padanya sehingga nantinya ia bisa tinggal di rumah sendiri bersama anaknya. Bantuan pemerintah, bantuan dari YouTuber ini apakah menggugurkan bantuan dari pemerintah Pak, atau gimana Pak? Sebetulnya waktu mau YouTuber datang ke sini, saya koordinasi dengan kecamatan karena bangunan ini sudah ada kesiapan dari dinas ya, untuk dibangun. Tapi katanya yayan ini bolehlah dibangun. Nanti mungkin itu juga bisa membantu apanya usahakan. Jadi tidak menggugurkan bantuan dari pemerintah. Rohimah merupakan ART yang mengalami kejadian tragis usai mendapat penyiksaan dari sang majikan saat bekerja di Kota Bandung beberapa waktu lalu. Rohimah kini memulai kehidupan baru. Ia tak akan bekerja lagi keluar dari rumah dan memilih berjualan dengan membuka warung di rumah atas bantuan Kementerian Sosial.
Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Berkeliaran dengan membawa senjata tajam, 5 orang pemuda di Pantura Pamanukan, Subang ditangkap polisi. Mereka diduga hendak melakukan tawuran yang meresahkan warga. 5 orang lelaki ini tak berkutik saat diringkus oleh petugas keamanan desa dan polisi bersama warga dan dibawa ke kantor desa Bongas, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. 4 orang pemuda dan seorang lelaki parubaya ini ditangkap setelah warga melaporkan adanya sekelompok orang yang berkeliaran sambil membawa senjata tajam. Sebelum ditangkap, mereka dilihat warga berkumpul di salah satu rumah di desa tersebut dan berpesta minuman keras. Bersama Linmas, Satgas, dan dibantu oleh anggota Reskrim Polsek Pamanukan langsung mengamankan kelima pemuda tersebut karena kedapatan ada barang-barang seperti celurit, golok, senjata-senjata tajam lainnya yang bisa membahayakan orang lain. Setelah itu kami amankan dan bawa ke Polsek Pamanukan. Diduga setelah mabuk-mabukan itu mereka akan menyerang kelompok pemuda lainnya. 5 orang lelaki ini kemudian dibawa ke Mapolsek Pamanukan untuk dimintai keterangan. Polisi juga menyita 5 bilah senjata tajam berupa golok, gergaji besar, serta celurit, dan juga 2 buah topeng. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Seorang pemuda tanpa identitas ditemukan tewas bersimbah darah di bawah jembatan tol Ciwaringin, Kabupaten Cirebon hari Minggu. Korban diduga tewas akibat dianiaya. Garis polisi masih terpasang di lokasi ditemukannya jenazah pemuda di bawah jembatan tol Cipali di Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon pada hari Minggu siang lalu. Jasad pemuda tanpa identitas tersebut dibawa oleh seseorang ke Rumah Sakit Arja Winangun. Dari pemeriksaan awal di kamar jenazah, polisi menyatakan korban meninggal dengan sejumlah luka di tubuhnya. Sedangkan di lokasi kejadian hanya ditemukan bercak darah di rerumputan hingga selokan. Petugas Inafis yang melakukan olah tempat kejadian perkara di bawah jembatan tol tidak menemukan barang bukti lainnya di lokasi. Korban pun diduga tewas akibat dianiaya. Memang setelah kita cek korban sepertinya korban penganiayaan ya, yang karena dari hasil pengecekan sementara memang di tubuhnya banyak ditemukan luka-luka seperti itu. Luka apa? Ya, luka di sekujur badannya. Ya, luka benda tajam dugaannya seperti itu. Untuk korban alamat pastinya belum kita dapatkan, lagi dicari sekarang. Korban keterangannya adalah orang Majalengka. Seperti itu yang kita dapatkan. Usianya sekitar berapa? Usia masih di bawah 30 tahun. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk melakukan autopsi pada jasad korban. Orang yang menemukan dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Arja Winangun juga sudah diperiksa polisi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.